Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi min dzalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man huwa fi 'uluwika in wa ya man huwa fi ilmi muhit wa ya man huwa fi 'izzihi wa 'izzatihi latif wa ya man huwa fi lutfi syarif wa ya man huwa fi fa'lihi hamid wa ya man huwa fi dzati qadim wa ya man huwa fi majdihi munir. Allahumma akrimna minka bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm warzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati para guru, para asatiz yang saya tidak sebut satu persatu, wabil khusus guru kita Bapak Ki Haji Ghalib, guru kita Bapak Kiai Udi, akhina al-kiram Al-Hajj Haji Fajriansah, sahibul maqam wa sahibul manzil. Gak kelihatan mana. Jemaah hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali di dalam pengajian rutinitas. Insyaallah malam ini kita akan membaca tafsir Al-Jalalain di dalam mentafsirkan Al-Quran. InsyaAllah pada malam ini kita masuk kepada surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menyebut asmaning Allah Ar-Rahmani kang ulas ing dalam dunia, Ar-Rahimi lan tur kang ulas asih ing dalam akhirat. Suratul Baqarati ay hadhihi suratul Baqarah madaniyatun wa ayatuha mi'atani wa sittun aw sab'un wa thamanuna ayah. Iku kang bangsa Madinah. Ayatnya lontoy ayatnya surat Al-Baqarah iku 200 lan 40
86 atau pitu 286, ada yang mengatakan 287 ayat surat Al-Baqarah. Ayat surat Al-Baqarah atwalu suratin, surat yang paling panjang fil Quran. Atwalu suratin fil Quran suratul Baqarah. Ayat yang paling panjang atau surat yang paling panjang di Al-Quran surat Al-Baqarah. Jumlahnya ada 286, ada yang mengatakan 287 ala hasabir riwayah. Surat Al-Baqarah disebut Madaniyah. Yang dimaksud Madaniyah Makkiyah, Al-Madaniyah ma nuzila qabla Al-Makkiyah ma nuzila qabla Al-Hijrah. Kalau Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah, kalau Madaniyah diturunkan ba'dal hijrah. Dinamakan surat Al-Baqarah lima yahtawi min qissatil Baqarah wa bani Israel fi ahdi Sayyidina Musa alaihissalam. Kenapa disebut surat Al-Baqarah? Karena di dalam surat Al-Baqarah meliputi kisah tentang Baqarah dan Bani Israel pada masa Nabi Musa alaihissalam. Faidatun, di sini ada satu faedah, kita baca sawinya. Qala Ibnul Arabi suratul Baqarah fiha alfu amrin. Di dalam surat Al-Baqarah ada 1000 perintah. Wa alfu nahyin, ada 1000 larangan. Wa alfu hukmin, ada 1000 hukum. Wa alfu khabarin, ada 1000 berita. Akhzuha barakatun wa tarkuha husratun wala tastati'uhal batalah wa hum as-saharah idza quri'at fi baitin lam tadkhulhu maradatus syayatinu salasata ayyamin. Di antara faedah surat Al-Baqarah, akhduha, mengambil surat Al-Baqarah barakah, suatu keberkahan. Wa tarkuha husratun, meninggalkan surat Al-Baqarah satu kerugian. Ialah ditinggalkan rugi kita. Wala tastati'uhal batalah wa hum as-saharah. Kalau kita baca surat Al-Baqarah, ahli sihir tidak akan mampu mendatangi kita. Katahan kabeh. Makanya santri mah, kiai mah ulah sieun ka sihir. Ku Al-Qur'an ge beak sihir mah. Tuh. Di antara kelebihan surat Al-Baqarah, la tastati'uha as-saharah al-batalah, ahli sihir. Mental ku surat Al-Baqarah mah. Tuh. Idza quri'at fi baitin, apabila surat Al-Baqarah dibacakan dalam satu rumah, lam tadkhulhu maradatus syayatin salasat ayyam, setan 3 hari enggak bisa masuk ke rumah itu. 3 hari setan enggak bisa masuk. Ini menurut Imam Ibnu Arabi. Warwa Muslimun an Abi Hurairah qala qala Rasulullah la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yafirru minal baiti alladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Ini berdasarkan hadis Rasulullah, janganlah engkau jadikan rumah-rumah kalian, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian maqabir, kuburan-kuburan,
imah ulah dijadikan siga kuburan. Apa rumah yang kayak kuburan? Rumah yang lam tuqra fihil Quran, yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran. Rumah yang enggak ada zikirnya, enggak ada Al-Qurannya, itu sama seperti kuburan. Sebab kesananya, inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Setan itu lari menghindar kalau rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Khususon, umumnya Al-Quran apa saja, kalau rumah dibacakan Al-Quran, setan karabur. Ya. Wa fi riwayatin sayyidatul Quran ya. Di sini ada dibahas tentang isti'adzah, tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kemarin sudah a'udzu ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini pendapat Imam Malik, Imam Abi Hanifah, Imam Syafi'i. A'udzubillahi minasyaitonirrajim mengambil dari perkataan Allah, idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Yang kedua pendapat Imam Ahmad, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasy samiil alim minasyaitonirrajim. Dari mana dalilnya? Jam'an, menggabungkan antara ayat yang tadi dengan ayat fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Digabungin. Menurut Imam Syauri dan Imam Auza'i, a'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha huwas samiul alim. Jadi ada 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha huwas samiul alim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim inda Malik, Abi Hanifah wa inda al-Imam Syafi'i. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim inda Imam Ahmad. A'udzubillahi as-samil alim a'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha was-samiul inda al-Imam Syauri wal Imam Auza'i. Fattafaqal jumhur ala annahu yustahabbu liqari'il Qur'an kharijas shalah ayat ta'awwaz. Jumhur ulama sepakat bahwasanya sunnah bagi yang membaca Quran di luar salat. Di luar salat, apalagi di salat sunnah juga, untuk isti'adzah. Kalau kita membaca Quran, yusannu ayat ta'awwaz kharijas shalah. Bahkan wa hukiya an ata'in wujubaha atau wujubuha. Menurut Imam Atha wajib membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Ibnu Sirin idza ta'awwadha ar-rajul fi yawmin marratan wahidah kafa fi isqatil wujub. Menurut Imam Ibnu Sirin, apabila seorang laki-laki selama usianya seumur hidupnya dia membaca 1 kali cukup di dalam menggugurkan kewajiban. Ibnu Sirin itu seorang ulama yang pandai, atau dia punya karangan mentafsirkan mimpi. Jadi nafsirin mimpi itu ada ulamanya Ibnu Sirin.
Masuk kita ya, kemarin basmalah sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Lam mim. Lamnya 6 harkat. Amnya biasa idgham 2 harkat, mimnya juga 6 harkat. Dan itu wajib genap harkat. Indal fil qiraah, dalam ilmu qiraah. Mad apa namanya? Mad apa namanya? Mad lazim musaqqal harfi. Kalau di tengah-tengah mad lazim musaqqal kalimi. Kalau di awal mad lazim musaqqal harfi. Mad lazim musaqqal lam, kalau ada tasydid musaqqal. Kalau enggak ada tasydid mukhaffaf. Ya. Lam ada idgham tuh di situ. Tapi kalau hamim enggak ada. Hamim ya. Ada. Kalau yang tasydid musaqqal, kalau yang ghair tasydid mukhaffaf. Itu aja bedanya mukhaffaf sama musaqqal. Panjangnya sama. Kalau yang pendek-pendek, yang hayyun tohar cuma 5 huruf. Seperti Yasin, Toha, kalau Toha, Yasin, ya-nya pendek ya, sinnya panjang. Sinnya 6 harkat, ya-nya Yasin, bisa begitu. 6 harkat, Yasin, ulah dibalikkan. Yasin, ya, salah kaprah itu dalam qiraat, dalam ilmu tajwid. Alif lam mim, Allahu ta'ala Allah a'lamu ikuluwi huruh bimuradihi kalawan maksudai Allah, bidzalika kalawan mangkono alif lam mim. Makna alif lam mim hanya Allah yang tahu. Wa hadha tafsir inda as-salafiyyin. Ada enggak di sini? Atau indal mutaqaddimin salafin, enggak apa-apa. Sampai sekarang istilah salafi sudah digunakan oleh ada yang menggunakan salafi, yang dimaksud bukan salafi itu. Jadi kalau kita di tafsir menemukan Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik, hadza mazhabu al-mutaqaddimin, mazhabus salafiyin. Karena menurut ulama salaf ini alif lam mim namanya ayat mutasyabih. Alif lam mim, jangan bukan ada ayat mutasyabih, ada ayat muhkamat. Ayat-ayat mutasyabih, ulama-ulama salaf, ulama-ulama mutaqaddimin tidak berani menerjemahkan. Hum yaqulun la ya'lamu ta'wilahu illallah, yang hanya tahu ta'wilnya hanya Allah, yang tahu ta'wilnya hanya Allah. Tetapi ulama-ulama mutakhirin itu mentakwil ayat-ayat mutasyabih, ditakwil sama ulama mutakhirin. Beda pendapat antara ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin. Ulama salafiyin, ulama kalau salafi berarti khalafi, salaf khalaf berarti lawannya, mutaqaddim mutakhir. Jadi alif lam mim mufassir al-Jalalain tab'an li ulama'is salaf, mengikuti pendapat ulama salaf yang tahu hanya Allah, hingga tidak mentafsirkan. Ini ada di sini nih tuh. Asyara bihadza ila arjahil aqwal fi hadhil uhlub allati ibtada bihatil kaswar wa annaha minal mutasyabih jaryan ala mazhabi salaf al-qailina bi ikhtisasillahi ta'ala bi ilmil muradi minhu. Ada tuh. Kalau ulama salaf
Yang tahu makna ayat-ayat mutasyabih hanya Allah. Tetapi kalau ulama khalaf diterjemahkan. Ini yang maksud Allahu a'lamu bimuradihi bizalik. Zalika utawi mangkono zalikal kitabi ay hadza utawi ikilah kitab. Zalika isim isyarah yufidu ta'zim. Isim isyarah lil ba'id maksudnya, lil bu'di, hadza lil qarib. Zalika bimakna hadza, bimakna qarib, li'anna al-Qur'an qaribun minna, karena Al-Qur'an dekat ke kita. Kenapa pakai zalika di dalam Quran? Li'azami darajatih, karena tinggi derajat Al-Qur'an. Jadi nanti wal isyaratu bihi lita'zim, ada situ. Menggunakan kata isyarah dengan kata-kata zalika itu lita'zim. Ini namanya di dalam ilmu balaghah majazi. Zalika bimana hadza. Al-Quran banyak menggunakan majaz, bukan makna aslinya. Kalau zalika makna asli lil bu'di. Seperti huruf nida di Al-Quran banyak makna lil bu'di tapi diartikan makna lil qarib. Seperti ya ayyuhalladzina amanu, banyak pakai ya ayyuh, itu ya lil bu'di, nida lil ba'id. Ma'a anna Allah qaribun li khalqihi, Allah dekat kepada makhluknya. Ia menggunakan nida ba'id tetapi maksudnya qarib, makna majazi. Termasuk istifham di Al-Quran bukan istifham yang sesungguhnya. Kullu istifhamin fil Quran majaziyun walaysa haqiqiyun. Setiap istifham di dalam Al-Quran itu majazi, bukan hakiki. Nanti maknanya macam-macam nanti li aghrad. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, kaifa istifham. Itu nanti lita'ajub, bukan istifham asli, bukan hakiki maknanya, tapi majazi. Nah inilah Al-Quran syarat dengan balaghah. Tetapi ada ikhtilaf para jamaah. Al-mazaz ini ikhtilaf ulama fil majaz. Majaz, ada yang mengatakan majaz tidak ada di dalam Al-Quran. Li'annal majaz naw'un minal kizbi. Sampai begitu. Karena majaz itu bagian dari ngebohong. Karena bukan makna aslinya. Itu. Tapi jumhur ulama majaz mawjudun fil Quran wa fi al-lughatil arabiyyah. Dibahas mana al-farqu bainal majaz wal kizb, nanti ada dibahas. Kalau majaz ada korena, kalau ngebohong nggak ada korena. Li'annal majaz yanbaghi lahu yanbaghi ay yakuna lahu qarinatun wa alaqah. Karena majaz itu harus ada qarinah dan harus ada alaqah. Nggak bisa kalau nggak ada qarinah, nggak ada. Qarinah itu dalil. Kita mau bikin majaz nggak ada dalil nggak bisa. Wah, ya orang ngaji balaghah lah. Utawi mangkono kitab hadza, ini haja menunjukkan bahwasanya limadza pakai hadza. Jadi li'annal Qur'ana qaribun wa laysa ba'id. Kok pakai zalik? Li azmi darajatil Qur'an atau rutbatil Quran, karena tingginya derajat Al-Quran. Al-Quran qarib, kalau Quran dekat gitu. Alladzi kang yaqra'uhu alladzi kang yaqra'u macahu Al-Quran ing kitab Muhammadun sapa Muhammad. Al-kitab nanti Al-kitab alif lamnya alif lam lil ahdi apa? Lil ahdi apa? Az-zihni,
Ya. Sebab alif lam ada alif lam lil ahdi zikri, ada lil ahdi az-zihni. Alkitab Al-Qur'an. Zihni itu maksudnya tersimpan di hati. Ja'al ustaz maksudnya Ustaz Jaji Fajriansah itu. Enggak usah disebut Jaji Fajriansahnya. Dengan kata-kata al-ustaz itu sudah ada alif lam lil ahdi zihni, geus nyaho kabeh. Contoh begitu. Zalikal kitabu al-Qur'an. Enggak usah sebut Al-Qur'annya, cukup pakai alif lam lil ahdi apa? Az-zihni. Maksudnya lil ahdi zihni maksudnya makana ma'hudan fi zihni, sesuatu yang sudah tersimpan di dalam hati. Hadal ahdi zihni. Lil ahdi zikri sudah disebut sebelumnya. La raiba iku orana namu iku orana keraguan. Ay la syakka tegese orana keraguan. Iku mawjud fihi ing dalam Al-Qur'an. Annahu satune Al-Qur'an min indillahi ku tetap saking sanding Allah. Wa jumlatun nafi khabarun, dan untuk jumlah nafi jadi khabar. La raiba jumlah nafi jadi khabar. Mubtadahu zalika utai mubtada utawi mubtadane lafaz zalik atau ya utai mubtadane khabar zalika itulah iku lafaz zalika. Mutai zalika zalika la raiba, zalika mubtada la raiba khabar, jumlah nafi. Wal jumlatu minan nafi khabarun nanti. Wal isyaratu bil ta'zim itu ada. Dan tahu isyarah kalawan lafaz zalik li ta'zim iku kadua medahakeun ta'zim ta'zimul Qur'an, mengagungkan Al-Qur'an. Hudan iku petunjuk, khabarun thanin iku khabar kang kapingdo saking zalik. Ay hadin tegese kang nuduhaken. Hudan masdar, hadin isim fa'il. Berarti masdar bimana isim fa'il. Hudan ay hadin. Nah, sekarang saya tanya nih, Quran memberi petunjuk, kata-kata begitu majazi apa hakiki? Quran memberi petunjuk majazi apa hakiki? Emang Quran bisa ngasih petunjuk? Iya. Yang memberi petunjuk mah orang. Emang Quran bisa ngasih petunjuk gitu? Nah, gitu. Jadi kata-kata hudan, zalikal kitabu hudan, hadza majazun aqliyun, majaz aqli. Masa Quran ngasih petunjuk? Nggak bisa lah. Yang ngasih petunjuk Nabi Muhammad bisa babil Quran. Nanti alaqohnya alaqoh sababiyah. Banyak kata-kata majaz digunakan, majaz akli, namanya majaz akli. Contoh seperti begini, Presiden Soekarno atau begini, Kiai Haji Sobari almarhum almarhum telah membangun Al-Falahiyah. Itu benar apa enggak? Kata itu. Membangun Al-Falahiyah benar enggak? Majaz apa hakikat itu? Majaz. Yang ngebangun Abi apa tukang bas? Siapa? Nggak mungkin Abi ngebangun sendiri, nggak mungkin. Yang ngebangun siapa? Tukang bas.
yang ngebangun tukang bas bisa babi abi, namanya alaqahnya alaqah sababiyah. Di Al-Quran yuzabbihu abna'akum, Fir'aun menyembelih anak-anak kalian. Di Al-Quran kan yuzabbihu abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Fir'aun menyembelih anak-anak kecil pada masa Nabi Musa. Anak-anak yang bayi bahkan dibunuhin sama Fir'aun. Itu majaz apa hakikat? Yang ngebunuh Fir'aun apa anak buahnya? Anak buahnya. Tapi yang disebut apa? Fir'aun. Hadza ala sabili al-majaz aqli li alaqatin sababiyah. Banyak bahasa-bahasa kita majaz. Majaz ada dua para jamaah. Ada majaz aqli, ada majaz lughawi. Ada majaz apa? Aqli, ada majaz lughawi. Kalau majaz aqli bedanya majazun fil jumlah fit tarkib, majaz aqli. Kalau majaz lughawi majazun fil kalimah. Itu bedanya. Nah, kalau kita bahas nanti majaz lughawi, nanti ada majaz mursal, ada majaz isti'arah, itu masuk ke majaz lughawi. Kalau majaz aqli, majaz fit tarkib, susunan. Akal yang mencari, bukan fil kalimah. Seperti tadi itu. Ya. Dalam susunannya Quran memberi petunjuk. Susunannya kan, atau secara akal nggak mungkin Quran memberi petunjuk. Yang memberi petunjuk Nabi Muhammad bisababil Quran, alaqahnya alaqah sababiyah. Begitu. Ya. Ini namanya majaz akli. Coba asbak buang tuh. Iya. Coba asbak buang tuh. Yang dibuang asbaknya apa isinya? Isinya. Iya. Iya. Majaz apa? Akli. Alaqahnya apa? Min zikril hal, min zikril mahal wa iradatil hal. Wallahu alimun bizatis sudur. Sudur apa? Dada. Sudur makanul qalbi. Dada itu tempatnya apa? Hati. Yang dimaksud dada apa hati? Hati. Majaz bukan itu? Majaz. Majaz apa? Akli. Yeah. Yang dimaksud alaqahnya alaqah min zikril mahal wa iradatil. Yang dimaksud, yang disebut tempatnya, yang dimaksud isinya. Banyak bahasa-bahasa kita menggunakan majaz. Tuh. Ngeduk belut gitu. Oh ya. Tuh. Majaz akli cuma segitu doang. Ya, bil kalimah bahasanya cuma segitu. Nanti alaqahnya ada zamaniyah, makaniyah, sababiyah, mahalliyah dan sebagainya. Yang panjang majaz lughawi. Kalau majaz lughawi nanti ada majaz mursal, ada majaz isti'arah. Majaz mursal ghair musyabahah, majaz isti'arah musyabahah. Enggak apa-apa kita bahas itu dikit-dikit ya. Bisingan lalier doang. Hudan iku jadi petunjuk lil muttaqin kadue wong kang takwa kabeh. Al-Qur'an memberi petunjuk, ya kan, kepada orang yang bertakwa. Kan enggak mungkin masa Al-Qur'an memberi petunjuk, ya kan? Ini namanya apa? Yang memberi petunjuk siapa? Nabi Muhammad. Bisababil Qur'an. Orang-orang yang takwa diberi petunjuk oleh Al-Qur'an. Emang Qur'an bisa gerak gitu? Nah, ya kan? Nggak bisa gerak. Makanya yang beri petunjuk dari Muhammad. Ini namanya ala sabili al-mazaz al-aqli alaqatuhu sababiyah. Alaqahnya sababiyah. As-sairina ila taqwa. Kang dadi kabeh ila taqwa maring taqwa. Apa takwa? Bimtisail awamiri wajtinabin nawahi.
kalawan ngalaksanakan pirang-pirang perintah, wajtinabin nawahi lan ngadohi pirang-pirang larangan. Pirang-pirang larangan yang namanya takwa imtisalul awamir wajtinabun. Nah ini mufassir Jalalain mentafsirkan ini ala sabili at-taqwa khawas. Sebab takwa ada berapa? Ada 3. Yang pertama khawasil khawas, yang kedua khawas, yang ketiga awam. Orang asup ke mana ya? Lihat di tafsir sawinya ada. Takwa khawasil khawas. Takwa apa? Ma yusghilu anillah. Takwa menjauhi sesuatu yang menjauhi sesuatu yang menyibukkan jauh dari Allah. Itu takwa khawasil khawas. Takwa anbiya. Ya. Ini bukan tingkatan kita. Lupa aja sama Allah, dia sudah merasa berdosa. Jadi hatinya sibuk ke Allah terus. Takwa khawasil khawas. Sehingga ada syair mengatakan, walau khatani qala al-arifu billah, seorang yang sudah arif billah, yang sudah tingkatan tinggi ke Allah, mengemukakan syair, walau khatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri, apabila terbersit bagiku selainmu keinginan kepada selainmu, maksudnya yauman pada suatu hari, hakamtu biriddati, aku telah menghukumi bahwasanya aku murtad. Sedikit aja kata arif billah, kata seorang yang sudah dekat ke Allah, sedikit aja hati aku nyimpang, aku sudah murtad. Sedikit aja nggak ingat Allah sudah murtad. Tapi yang dimaksud murtad di sini dibahas oleh para ulama bukan murtad anil Islam, bukan. Murtad keluar dari cinta yang dahsyat kepada cinta yang rendah kepada Allah. Ini lagi nerangin hubbuhu lillah hubban syadida. Begitu. Cintanya luka. Begitulah. Ini ahli-ahli sufi. Tingkatan khawasil khawas. Tingkatan khawasil khawas itu benar-benar ke Allah. Jambung kemana-mana para jamaah. Seperti bicara ikhlas juga ada tingkatan tinggi, tingkatan sedang, tingkatan rendah. Ikhlas tingkatan tinggi nyambung ke sini, bisa tingkatan khawasil khawas. Sebab ikhlas tingkatan tinggi la yarju sawaban wa la yakhafu iqaban. Bukan mengharap pahala Allah dan bukan takut siksa Allah. La yarju al-jannah wa la yakhafun nar. Enggak ngarepin surga dan tidak takut neraka. Ini ikhlas tingkatan darajatul ulya. Jadi karena Allah saja sudah. Bukan ngarepin surga Allah, bukan ngarepin bukan takut sama neraka. Ini sih ikhlas yang paling tinggi. Terserah Allah mau dimasukin surga kek, mau dimasukin neraka, terserah Allah. Mau seneng kek, mau susah, terserah Allah. Mau dikasih musibah kek, mau enggak, terserah Allah. Mau sakit, mau sehat, terserah Allah. Hada ikhlas darajah al-ulya. Kita supaya tahu, supaya Allah ikhlas kena Allah aja, harus tahu tingkatannya. Betul ya. Kalau ada istri yang begitu, saya mau ngasih duit kek, mau enggak, mau disusahin kek, mau enggak, suami mau gimana kek, mau enggak, yang penting tetap cinta sama aku. Ada nggak istri yang begitu? Enggak dikasih duit, enggak dikasih apa, yang penting suami tetap sayang. Ini ikhlas tingkatan apa ini? Tingkatan tinggi. Jadi tidak mengharap pemberian. Yang kedua, yarju sawaban wa yakhafu iqaban. Yarjul jannah wa yakhafun nar. Tingkatan ikhlas yang kedua, mengharap surga dan takut sama Allahumma ajirna minan nar wadkhilnal jannata bis. Tingkatan berapa tuh ikhlas? Kedua. Masih mengharap surga,
masih takut sama neraka tingkatan kedua. Masih mengharap surga Allah, masih takut sama neraka Allah, tingkatan kedua. Yang terakhir tingkatan berapa? Ketiga, tingkatan paling rendah. Ya'malu wa ya'budu lid-dunya. Dia melakukan sesuatu ibadah, melakukan pekerjaan apa saja tetapi untuk dunia, karena dunia. Mana contohnya? Baca surat Waqiah supaya kaya, baca rajin sholat duha supaya usahanya ada nggak yang begitu? Ada. Sholat tahajud supaya menghasilkan sesuatu dunia. Nih amalin, woi nanti akan hasil. Ikhlas enggak itu? Ikhlas. Cuma tingkatan berapa? Tingkatan ketiga. Ayo sedekah yang rajin. Nanti kalau sedekah 100.000 datang 200.000. Ikhlas enggak itu? Tingkatan berapa? Tingkatan ketiga, Mang. Nah, lagi rame kan? Jangan takut-takut sedekah, ntar ada gantinya. Sedekah 100.000 dapat ganti 200.000. Ikhlas tingkatan berapa? Ketiga, paling apa? Paling rendah. Itu jadi kununya orang ikhlas be. Ya asal mana ikhlas maknanya fa'lu syai' wa tarku syai' li ajlillah. Melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu karena cuma melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu karena Allah dibagi berapa? 3. Ada yang lillah 100% itu. Orang ngarep apa-apa. Arab surga tam neraka terserah Allah baik. Arab sehat sakit terserah Allah baik. Sehingga para jamaah, ada seorang kiai ketika dikasih sakit nggak mau berobat. Ketika ditanya kenapa nggak mau berobat, saya malu sama Allah karena sakit pemberian Allah. Kalau saya berobat sama saja saya nolak pemberian Allah. Sampai begitu. Ini bukan tingkatan kita, jangan ikutin. Tuh. Lama karaknya dihuntup nggak pusing. Gitu. Jadi udah ke Allah aja, malu sama Allah. Tingkatan kedua mengharap pahala, tingkatan ketiga mengharap dunia. Jauh orangnya. Nah, yang kita perlu khawatirkan keluar dari yang tiga ini. Yaf'alu wa ya'budu riya'an wa sum'atan. Melakukan sesuatu ibadah tetapi bukan karena Allah, riyaan. Apa riya? Arab dideleng, mau dili riya dari ro'a. Wa sum'atan, mau di apa? Mau didengar, mau dipuji. Riya, sum'ah, kharij anil ikhlas ats-tsalas, keluar dari ikhlas yang tiga. Kalau kita melakukan sesuatu sudah riya, sudah sum'ah, supaya kelihatan orang, supaya gagah, li ajlin nas, banyak pengikutnya, rame, riya itu. Sum'ah haram hukumnya. Kalau haram dosa enggak? Khariz anil ikhlasis salas. Mudah-mudahan kita masuk ke ikhlas, sekalipun yang paling kira-kira kita yang kedua, yang ketiga. Kalau yang pertama mah udah nggak mungkin. Tapi singkatan pertama tingkatan takwa khawasil khos. Nyambung ikhlas juga sama begitu. Ya kemarin dengar di ini repot bener. Ngedenger di TV para asatidz yang bahas ikhlas, ngomong kemana-mana. Ikhlas itu kita harus kenal Allah. Kenal Allah aja. Kenal Allah tingkatan sabaraha, Mang? Hese kenal Allah tingkatan pertama, mamual bisa tuh. Paham teh? Kenal Allah tingkatan sabaraha, Mang? Kenal Allah tingkatan pertama, malah tingkatan urang. Makanya kita harus tahu tingkatannya. Orang mah ikhlas kena Allah paling tingkatan berapa? Paling naik juga tingkatan kedua.
Tingkatan kedua juga belum tentu kita takut sama neraka. Apakah kita takut sama neraka? Takut sama siksa kubur? Takut nggak? Wallahu alam. Kira-kira nih, saya nanya nih, jawab nih. Takut sama siksa kubur apa takut sama nggak punya duit? Hah? Siapa? Rul? Takut sama siksa kubur apa takut orang duit? Lamun takut orang duit berarti ikhlas yang keberapa? Yang ketiga. Jadi kita mah yang kedua juga jauh. Kan yang kedua takut sama siksa Allah, mengharap surga Allah, ternyata tidak masuk ke situ kita. Nggak punya duit pusing, nggak punya kerjaan pusing, sampai ada yang diberhentiin kerja bunuh diri, ada nggak? Apalagi zaman corona begini, ayo tak ketempun ikhlas tak. Itu, ya, wengi iki kita ngaji ikhlas. Keluar dari ikhlas apa tadi? Ria, riaan wa sum'atan. Zaman sekarang sudah kebanyakan keluar dari ikhlas. Hayana ketempo, maunya kedenger, tenar, tenar, banyak pengikutnya, banyak dunianya. Nanti perjamaah, beli kalau kita lari kepada Imam Ghazali, masya Allah. Li talibil ilmi thalasu maratib, orang yang mencari ilmu ada 3. Yang dimaksud talibil ilmi imma santriyan wa imma ustazan wa imma kiaiyan wa imma abuya wa ghaira zalik. Talibil ilmi ada 3 tingkatan. Yang pertama faizin, yang kedua mukhatirin, yang ketiga halikin. Faizin yang nyari ilmunya, ngajarnya lillah, nggak ngertiin apa-apa. Yang mukhatirin ngajarnya, nyari ilmunya li duit, wali rame, jabatan dan sebagainya, banyak pengikutnya, dunia segala macam. Itu masuk yang kedua. Yang kedua dan yang ketiga sama, karena dunia, karena supaya ramai, banyak pengikutnya, supaya mendapat martabat yang tinggi. Itu yang kedua dan yang ketiga sama. Cuma bedanya kalau yang kedua sadar merasa salah, yang kedua makanya mukhatirin, bisa saja di akhir hayat dia tobat, masuk kepada golongan yang pertama. Tapi kalau yang ketiga sudah melakukan seperti itu, enggak sadar dan merasa benar, ala annahu min bimakanatin indallah, dia merasa kalau dia dekat dengan Allah, padahal kelakuannya dunia, padahal kelakuannya jauh dari orang-orang ikhlas. Ini yang ketiga. Sekarang banyak yang begitu. Baca silahkan Kitab Bidul Hidayah, serem betul baca itu. Makanya kata Imam Ghazali, jangan banyakin baca-baca yang menakut. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Banyakin doa itu supaya ilmu kita manfaat. Terus ikhlas yang takwa yang kedua. Takwa ini imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa tingkatan kedua, takwa khawas, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Kalau kita sering at-taqwa huwa imtisalul awamir wajtinabun nawahi, hadza darajatun saniyah, tingkatan kedua. Takwa tingkatan ketiga, takwa syirki, takwa menjauhi, mensekutukan Allah. Itu tingkatan ketiga. Yang penting enggak musyrik, itu ketiga. Sanajan henteu salat, sanajan maksiat, yang penting enggak musyrik, masih apa? Masih takwa. Coba takwa yang keberapa? Yang ketiga. Gitu. Takwa ya. Kita masuk takwa yang keberapa? Diam lagi aja. Jangan yang pertama, jangan. Yang pertama menjauh. Kita masuk takwa yang keberapa? Yang ketiga. Pekerjaan kita banyak maksiat, perintah Allah banyak kita langgar. Yang penting mudah-mudahan kita jauh dari apa?
musyrik, masih takwa. Kedua juga nggak masuk kita mah. At-taqwa anis syirki, at-taqwa syirki. Masih takwa saya gitu. Nah ini yang dimaksud muttaqin. Jadi takwa ada berapa? Ada 3. 1 khawasil, khawas. Yang kedua khawas. Yang ketiga awam. Awam itu tadi tuh. Yang ketiga takwa syirki. Takwanya awam, takwa syirki. Yang penting orang musyrik, sing penting orang musyrik. Makanya kalau ada orang nggak sholat masih jangan diomongin musyrik selama dia Islam. Wa man yamut wa lam yatub an dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Barang siapa yang wafat dan tidak sempat tobat daripada dosanya, bagaimana itu urusannya? Mufawwadun li rabbih, urusan pusat, bukan urusan kita. Itu bahasanya. Urusan pusat urusan siapa? Insya'a ghafara wa insya'a azab. Kalau Allah berkehendak Allah ampuni dosanya, kalau Allah berkehendak Allah siksa dia. Terserah Allah, tapi kita nggak boleh menghukumi. Kalau ada orang sholat, ada orang maksiat lagi nenggak podar, lagi maksiat mati, jangan kita hukumi musik ya. Urusannya urusan Allah. Sholatin aja. Wa man yamut wa lam yatub min dzambi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Itu di Ibnu Ruslan Zubad. Kenapa disebut takwa? Littiqaihim, karena wedine al-muttaqin bidzalika kalawan mangkono takwa annaro ing api neraka. Disebut takwa karena mereka takut api neraka. Kalau takut api neraka berarti yang kedua tuh harusnya. Masya Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini sifat-sifat orang yang muttaqin, masuk kepada sifat orang yang muttaqin. Orang yang takwa siapa aja? Yang pertama alladzina yu'minuna yusaddiquna. Saddaqa yusaddiqu, tasdiqan. Alladzina wong iku kabeh yu'minuna kang pada iman ya alladzina. Yusaddiquna tegese ngabeneraken ya alladzina li annal iman tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan. Udah segitu kan? Iman itu membenarkan dengan hati. Kenapa diartikan tasdiq yusaddiquna li annal iman tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan. Wa'an bil arkan nanti indah mazhabil Hanafiyah. Kalau Asy'ariyah, pendapat Asy'ariyah, iman tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan. Sudah. Adapun dengan perbuatan itu hanya menyempurnakan saja. Tetapi kalau indal Maturidiyah wa mazhab al-Hanafiyah harus disertai dengan pekerjaan. Kalau nggak disertai dengan pekerjaan tidak iman. Tapi Asy'ariyah, ulama Asy'ariyah dalam ilmu tauhid cukup 2, tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan. Hada huwa al-maqsud bi tafsir yusaddiquna li'anna al-iman tasdiq bil qalbi. Bil ghaibi, membenarkan, yang pertama membenarkan hal-hal yang gaib. Yang gaib di sini bukan uka-uka, awas ya. Yang gaib di sini bukan uka-uka. Bukan apa sih namanya yang lihat apa namanya inframerah kelihatan dan sebagainya. Bima kon barang qaba kang gaib ya barang anhum saking muttaqin. Mana yang gaib nih? Yang dimaksud gaib minal ba'si, membenarkan hari kebangkitan. Li'annal ba'sa ghaibun. Wal jannati al jannah. Al jannatu ghaibah. Ghaib. Apalagi wan nar. An nar ghaib.
Banyak orang yang nggak percaya sama neraka, banyak orang yang nggak percaya sama surga, banyak orang yang nggak percaya sama hari kebangkitan. Limadza? Li'anna dzalika ghaibah. Karena nggak kelihatan, makanya nggak percaya. Sebab jelema ayeuna mah percayanya kelihatan aja. Itu banyak yang ingkar. Jadi orang yang iman itu yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib ay yu'minuna bi azabil qabri, yu'minuna bil ba'si, yu'minuna bil jannah, yu'minuna bin nar wa ghaira dzalika min masailil akhirah. Hadza huwal mu'min. Ya, bukan yang gaib-gaib tuh, hal-hal yang itu bukan uka-uka euy. Kama fa'ala al-juhala, seperti yang dilakukan oleh orang-orang bodoh seperti itu. Itu setan itu yang anjing macam-macam baik. Itu orang-orang bodoh. Di TV-TV suka ada uji nyali segala macam. Hada jahilun, orang bodoh. Ya. Ini bukan dimaksud yang gaib itu, bukan itu. Yang gaib itu apa tadi? Surga, neraka, dan ahwalul akhirah. Itu gaib. Iman ke situ, itu mukmin namanya. Yeah. Kadang-kadang kita ketipu Pak Jemaah ya, sama hal-hal begitu ketipu. Kadang kita belum tahu masalahnya. Kalau sudah tahu mah enggak. Nah di sini dibahas dalam sawi wa ma ghaba anna kismani, yang gaib pada dua. Ada yang dalilun alaihi dalilun akliyun atau sam'iyun. Ada yang ada dalilnya, baik itu dalil akli atau dalil sam'i. Mana yang ada dalilnya? Gaib tapi ada dalilnya, bisa akli bisa sam'i. Sam'i itu maksudnya sam'an minal Quran, sam'an minal hadis. Itu sam'i namanya. Kalau dalil-dalil dari sam'i itu imma sam'an minal apa? Quran, atau sam'an minal hadis, atau sam'an min kalamil Arab. Itu sam'i namanya. Mana contohnya gaib tapi ada dalilnya? Seperti al-jannah, surga. Gaib tapi kita ngedengar surga dari mana? Al-Quran. Apalagi nar, malaikat. Nggak kelihatan sama kita malaikat, nggak pernah kita ngeliat malaikat, tapi kita pernah ngedengar dalil dari Al-Quran. Rasulullah ketemu malaikat dari hadis, begitu. Aras, kursi, lauh, qalam, wal maula subhanahu wa ta'ala wa sifatuh, dan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gaib tapi banyak dalilnya. Imma dalil apa? Akli, dalil sam'i, ala anna Allah mawjud. Nanti dibahas di dalam ilmu tauhid. Ada wa ma lam yadulla alaihi dalilun, ada yang enggak ada dalilnya. Gaib tapi tidak ada dalilnya. Tidak ada imma aklan wa imma sam'an. Enggak ada. Contohnya kas-sa'ah, seperti kiamat. Kiamat la ya'lamuha illallah, yang tahu hanya Allah. Sebab enggak ada dalilnya. Ada orang nerka kiamat tanggal berapa? Tanggal 12 bulan 12 tahun, berarti kiamat sudah lewat berarti. Ya. Nah, ini dia orang-orang yang bodoh seperti itu. Ya. Apalagi wa waktu nuzulil matar hada ghaibun la dalila lahu. Waktu turunnya hujan, jangan diterka-terka. Ada apa itu namanya, pawang hujan segala macam aja. Nuzulul matar ghaibun la dalila lahu, imma sam'iyun wa imma aqliyun. Itu bisa dihalang-halang. Hujan para jamaah, hujan itu terus menerus datang, enggak berhenti, cuma ditahan di langit ke bawah, ditahan. Nanti sesuai Allah kehendak kapan turunnya. Kalau hujan mah terus-terus. Wa ma fil arham, dan sesuatu yang di alam rahim itu enggak gaib, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Sehingga itu yang di apa namanya itu di USG kan bisa kelihatan, banyak yang di USG salah.
Banyak yang mengaji ya. Pernah gue pengen cerita ya. Itu bener. Waktu di USG laki-laki, anak ikut nih apa nih? Apa? Tanda laki-laki setelah keluar perempuan. Ini tandanya betul bahwa alam arham ghaibun. Enggak ada dalilnya. La dalil imma aqlan wa imma sam'an. Enggak bisa terlihat. La ya'lamuha illallah. Tapi di sini juga yang menyebutkan ini yang dimaksud ghaib nih. Ada juga wa yahtamilu annal murada bil ghaibi al qalbu. Yang dimaksud yu'minuna bil ghaib ay yu'minuna bil qalbi. Apa maksudnya? Yu'minuna bi halati sirri wa huwa al imanul qalbi. Jadi yu'minuna bi halati sirri. Sirrun kan yang namanya sirrun wa ala niyatan. Orang mukmin itu yu'minuna bi halatil ghaibi. Enggak ala niyatan saja. Sirran wa ala niyatan. Gitu. Ada yang mentafsirkan gitu. Ghaib di sini al-murad bil ghaib al-qalbu. Jadi hati. Hatinya iman. Wa yuqimuna shalah. Lalu yang kedua sekarang, yang pertama tadi sifat orang mukmin yu'minuna bil, jadi yu'minuna bil simpatnya yu'minuna bi ahwalil akhirah kal ba'si wal jannati wan nari was sirati wal mizani wa ghairi zalik min ahwalil akhirah. Gitu, ada al-maksud bil ghaibi. Wa yuqimuna shalah, sifat orang mukmin yang kedua lan ngajenengaken as-salata ing salat ayatuna biha bihuquqiha. Yang dimaksud yuqimun, makna mendirikan salat itu yatuna shalah bihuquqis shalah. Huququs shalah ada dua. Hak salat ada dua. Ada di sawinya di sini. Ada enggak? Huququs shalah naw'ani. Zahiriyah wa batiniyah. Hak salat ada dua. Jadi yang dimaksud mendirikan salat mereka yang melaksanakan hak-hak salat yang dua. Imma zahiriyah wa imma batiniyah. Apa hak salat yang zahir? Hak salat yang zahir contohnya syurutus shalah wal adabus shalah. Adab itu sopan santun. Adab menghadap Allah itu rapi, bersih. Beda dengan menghadap orang lain. Ketika dia mau menghadap Allah pakai sorban. Saya punya guru, ketika enggak sholat biasa aja pakai. Ketika lagi ngajar biasa aja. Tetapi ketika sholat subuh, sholat pakai jubah, pakai sorban, pakai udang-udang. Saya aneh. Waktu itu saya masih kecil belum paham. Kalau mau sholat mengaji kolon. Ketika mau sholat, tapi sholat biasa baik. Bajunya biasa baik. Sekarang kepikir, oh iki adab. Iki adab. Adab ke Allah. Kalau kita kan terbalik. Kalau mau undangan baru rapi gitu. Iya, sepatu yang bagus, baju dipilihin yang bagus. Sholat begitu. Giliran sholat pakai kaos cangklek doang. Hada huwa haqqus shalah az-zahir. Disiapin pecinya yang rapi. Peci harus beda. Peci di keluar, peci ke dalam. Kamu peci hitam itu. Sepeci hitam nggak ketahuan kotornya. Setahun juga hitam aja nggak kelihatan. Saya juga punya peci hitam ya. Tapi kalau saya peci hitam untuk keluar. Untuk keluar pakai peci hitam. Untuk di dalam untuk sholat pecinya lain lagi, mengkono. Itu baju untuk di dalam untuk di luar. Ini namanya adab, namanya sopan santun. Ini udah pakai sholat pakai kaos kaos biasa, di belakangnya ada bacaan lagi. Apa bacanya? Baca mah. Akhirnya yang di belakang baca gitu. Aduh.
Hada wal maqsudu bil adab. Adabus shalah, sopan. Adab. Ini hak yang zahir. Wal arkan, rukun-rukun salat, rukun salat, syarat salat, adab salat yang wa ghairu zalik yang membatalkan salat sebagainya. Sunnah salat. Sunnah kan di salat cuma ada 3 kan ya. Rukun, sunnah ab'ad, sunnah hayat. Wis cuma 3 saja. Nah, semua kita tahu itu namanya hak-hak salat yang zahir. Sekarang hak salat yang batin, khusyuk, khudu, itu yang kal khusyu'i wal khudu'i wal ikhlasi tadi itu ikhlas lagi. Ikhlas yang keberapa ini kita? Khudu, khusyuk. Khudu berarti rendah diri kalau khudu. Udah salat sombong lagi. Orang yang sombong orang paham salat. Orang yang sombong enggak paham salat. Sebab di salat itu dilatih supaya kita sombong. Dari mana? Sujud. Perhatiin, semua salat satu, berdiri 1 kali, ruku 1 kali, baca Fatihah 1 kali, rukun-rukun yang sujud 2 kali. Hanya sujud yang 2 kali. Jadi isi sujud ada 2. Yang pertama ngeledek iblis. Sebab iblis ketika disebut sama Nabi Adam nggak mau sekali juga. Manusia malah 2 kali, kesel iblis. Ngehe ya manusia itu. Jadi ngeledek iblis, makin kesel iblis. Yang kedua menghilangkan sifat sombong. Kenapa? Karena anggota yang paling mulia pala kita ditaruh di bawah, anggota yang paling rendah dia mah di atas. Jadi yang paling mulia di bawah, yang paling di atas. Hada makna sujud. Melatih rendah diri supaya jangan sombong. Makanya bahasa saya, orang yang sombong orang ngerti sujud. Isi sujud yumarrin at-tawadu, melatih tawadu supaya jangan sombong. Sholat masih sombong kene bae, can paham sholat betul. Maaf, ini bokong itu ditaruh di atas, yang mulia ditaruh di bawah. Sujud muliaan, maaf, muliaan bokong daripada apa? Ya kan? Di sujud mah. Muliaan ini kita daripada ini kita. Sujud dibalikin. Ini bukan logika, lihat di fikih-fikih. Di berbagai fikih dibahas itu. Makna sujud. Makanya sujud 2 kali. Yang pertama bikin kesel iblis bahasanya. Yang kedua supaya kita jangan sombong. Hada huwa al-maksud mendirikan salat aja. Mendirikan salat ada yang dimaksud mendirikan salat melaksanakan 2 hak salat, imma zahiriyah wa imma batin. Kalau kita yang batin dilaksanakan, khusyuk salatnya, khudu salatnya, ikhlas salatnya, rukunnya jalan, syaratnya jalan, baru yuqimunas shalah. Jadi alladzina yuqimunas shalah ay alladzina ya'tunas shalah bihuquqis shalah az-zahirah wal batinah. Kalau belum begitu berarti belum yuqimunas shalah, belum sempurna maksudnya. Belum sempurna maksudnya. Salat cuma belum sempurna. Yang sempurna alladzina ya'tuna huququs shalah az-zahiriyah wal batiniyah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lan ikut tetap saking barang. Minma ini diidghamkan namanya lafzon wa khatton. Secara lafaznya asalnya minma. Nun mati dihubungkan kepada mak nafi. Wa min mak mausul. Wa min ma. Lafzan wa khattan. Jadi mimma. Enggak ditulis kan? Enggak kelihatan nunnya. Lan saking lan ikut wa mimma lan saking barang rozakna kang wis ngawehi kami hum ing muttaqin a'tayna tegese ngawehi kami hum ing muttaqin yunfiquna iku kang pada ngenafkahi kabeh fi taatillah ing dalam taat saking Allah.
fi taatillah ing dalam taat ing Allah. Taatillah nanti lafaz Allah majrurun lafzon marfu'u mansubun mahallan. Secara lafaznya dijarkan kena idhofat, tapi secara mahalnya mansub. Kena jadi apa? Maf'ul. Maf'ul dari apa? Ta'ah, masdar ya'malu amala fi'lihi. Itu fi taatillah. Kadang-kadang kita kalimat bisa bingung kumaha ngamanananya itu. Fi taatillahi fi taatil muttaqina Allah. Fi taatillah ini gambaran daripada ikhlas. Jadi menafkahkan itu harus ikhlas. Fi taatillah maksudnya di tafsir Suwinya ada menerangkan ikhlas. Fi talimin ajri taatillah la riya'an wala sum'atan tuh. Tidak riya dan tidak. Jadi kalau kita nemuin itu sepaket perjamaah. Di kitab apa saja nanti itu satu paket tuh. La riya'an wala sum'atan sepaket tah. Kalau sudah la riya'an wala sum'atan berarti ikhlas. Ikhlas sama yang tadi yang tiga tuh. Ya kalau kita ngomong ikhlas bahas yang tiga. Kemana kita ikhlas? Jadi maksud taatillah. Nah sekarang wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita baca sawinya an-nafaqah ay infaqan wajiban au manduban. Yang dimaksud menafkahkan di sini baik menafkahkan yang wajib atau menafkahkan yang sunnah. Nafkah ada nafkah wajib, ada nafkah sunnah. Mana contoh nafkah wajib? Di sini sebutkan kazakati, kayak zakat, seperti zakat. Zakat ada dua, imma zakat apa? Fitrah wa imma zakat mal. Kalau zakat fitrah ada di bulan puasa, zakat mal tergantung apa yang dilakukan, apa pertanian, apa emas perak, apa perdagangan dan sebagainya. Ya, zakat mal namanya, wajib hukumnya. Zakat fitrah juga wajib hukumnya. Apalagi yang wajib itu namanya nafkah wajib. Nafkah wajib. Ya. Zakat nafkah wajib. Yunfiquna, masuk zakat di situ. Apalagi wan nafaqah 'alal walidaini, menafkahkan ibu bapak. Itu wajib hukumnya. Kalau ibu bapak kita masih ada, anaknya sudah baligh, sudah bisa usaha, ibu bapaknya masih ada, wajib menafkahi ibu bapaknya. Walidain. Makanya kalau orang tua masih ada, anaknya sudah dewasa, sudah kerja, nggak diperhatiin orang tuanya, dosa itu anak. Kecuali orang tuanya kaya, gitu. Kecuali orang tuanya kaya. Kaya bisa dua, bisa orang tuanya punya usaha atau punya warisan, itu kaya. Tapi kalau orang tuanya kaya, wajib anaknya menafkahi orang tua. Apalagi yang wajib, banyak kan ya kejadian kita. Kadang-kadang anaknya udah pada dewasa, orang tuanya mana udah payah lagi, terus disuruh usaha, kesian, dosa itu anaknya. Wajib menafkahi orang tua. Mana lagi nafkah wajib? Wal iyal, menafkahi keluarga. Kita harus paham nih. Kadang-kadang kita nggak paham keluarga itu siapa. Yang namanya man tajibun nafaqatuh itu keluarga. Yang wajib dinafkahin itu keluarga. Siapa yang wajib dinafkahin? Istri, anak. Itu keluarga namanya. Sama orang tua tadi. Ayal namanya. Eta mah dulur lain yang keluarga, nggak masuk. Nggak wajib. Nanti di sini ada. Yeah. Jadi man tajibu nafaqatuh itu keluarga namanya. Seperti di dalam kurban. Kurban itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah muakkad dan sunnah kifayah. Sunnah apa? Sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu sunnah ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Sama fardu juga ada fardu apa? Ain, ada fardu kifayah. Sunnah kifayah itu sama dengan fardu kifayah. Apabila dilakukan di dalam satu rumah, istrinya korban, cukup, suaminya nggak mesti, anaknya nggak mesti. Siapa aja itu yang dimaksud
kifayah di situ. Man tajibu nafaqatuh berarti anak, istri, suami. Udah segitu. Kalau di situ ada saudara segala macam enggak kemasuk. Itu. Sekarang bagaimana kalau mau korban semuanya? Istrinya mau korban, suaminya mau korban, anak. Atau silakan kalau punya mah. Enggak jadi masalah. Seperti fardu kifayah. Fardu kifayah apabila dilakukan oleh idza fa'al ba'du saqata 'anil bakin. Apabila sebagian melakukan, gugur yang lain. Bukan berarti harus setengah aja atau semuanya mau melakukan. Enggak Pak, salat mayit. Iya kan? Mau dilakukan oleh sekampung boleh enggak? Boleh. Sebab ada yang ngebahas mentang-mentang sunnah kifayah, kalau suami sudah korban, udah istri juga enggak perlu. Enak gitu kan majinya gitu. Atau orang mau korban berarti salat mayit jangan banyak-banyak. Ya pengertiannya begitu sunnah kifayah. Cuma kalau kira-kira dilakukan oleh suami, ya istri enggak bisa, anak enggak bisa, cukup. Itu namanya sunnah kifayah. Itu maksudnya sunnah kifayah. Nah, siapa tadi man tajibu nafaqatu, yang wajib dinafkahi yang namanya keluarga itu anak dan istri. Nah, sekarang bagaimana kalau itu yang wajib-wajib? Au manduban atau nafkah sunnah. Apa nafkah sunnah contohnya? Katausiati alal iyal, seperti memperluas nafkah kepada keluarga. Jadi bukan yang wajib memperluas, seperti ngebeliin anak HP itu namanya tausiah, enggak wajib, sunnah hukumnya. Itu tausiah namanya memperluas, bikin rumah seadanya, dibagusin, sunnah hukumnya. Istri dikasih mobil, sunnah hukumnya. Istri dibeliin motor, sunnah hukumnya. Jadi kita harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau tausiah memperluas, sunnah. Itu sunnah. Yang wajib ya seperti beras, nafkah wajib, malbas yang sebutuhnya dia wajib baru. Tapi kalau berasnya beras yang paling canggih, beras yang paling mahal, apa arane? Sunnah. Oh non. Makannya sesuai dengan adat aja Mang Haji ya. Mungkin apa nih di adat kita makannya? Pokoknya dia makan ikan emas, udah. Oh dia mintanya, setiap hari harus daging segala macam. Apa hukumnya? Sunnah, orang wajib. Itu namanya tausiah, memperluas. Apalagi yang sunnah-sunnah di sini, wa muwasatil aqaribi wal fuqara, memperhatikan, meringankan dulur-dulur lan pakir-pakir, sunnah hukumnya. Tuh. Jadi kalau dulur orang manjing ning keluarga yang maji ya. Orang manjing ning keluarga. Itu saudara mah. Akhirnya hukumnya juga sunnah, enggak wajib. Jadi bahasanya muasat. Muasat itu definisinya at-ta'ziyah wa takhfif minal musibati wal huzn, meringankan dan menghibur keluarga ketika dalam keadaan susah. Iku arane muasat. Itu meringankan. Apa hukum nafkah? Sunnah. Dulur mah. Yang wajib tadi man tajibu nafaqatu, anak, keluarga, istri. Anak, istri dan orang tua. Wajib. Jam berapa nih itu? Khalas lama. Khalas. Deh. Wis jam 11 ya. Nanti masih nyambung wa ma'un walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini masih nyambung sifat mukminin. Nah, demikian para jemaah, mudah-mudahan apa yang saya cuma menyampaikan saja. Apabila ada khilaf, ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan khususnya saya pribadi, umumnya kita semua diberikan ilmu yang manfaat, diberikan ilmu yang berkah, sehingga kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari saya cukup sekian. Allah al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.